Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Nur Khairiyah. Saya merupakan salah satu dosen di program studi sarjana gizi di Universitas Muhammadiyah Cirebon. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan teknik pengajaran pada salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Ilmu Bahan Pangan dengan metode delivery, interaction, dan assessment. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan terlebih dahulu gambaran umum dari mata kuliah ini. Mata kuliah Ilmu Bahan Pangan merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa gizi di semester 1, di mana mata kuliah ini memiliki 3 bobot SKS, meliputi 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Mata kuliah ini diberikan untuk membekali mahasiswa mengenai pengetahuan dasar dari ilmu bahan pangan. Pada mata kuliah ini juga, mahasiswa nanti belajar mengenai konsep dasar ilmu bahan pangan, serta karakteristik, kandungan, dan sifat mutu dari setiap bahan pangan, termasuk jenis kerusakan bahan pangan. Nah, pada mata kuliah ini terdapat 3 capaian pembelajaran utama. Yang pertama, yaitu mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar ilmu bahan pangan. Kemudian capaian yang kedua, yaitu mahasiswa mampu menentukan karakteristik, kandungan, dan sifat mutu dari setiap bahan pangan. Lalu capaian yang ketiga, yaitu mahasiswa mampu menganalisis jenis kerusakan bahan pangan. Terdapat 16 pertemuan pada mata kuliah ini, di mana 2 diantaranya adalah pertemuan untuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Terdapat 14 materi yang disampaikan, meliputi konsep dasar ilmu bahan pangan, kemudian serealia, umbi, kacang-kacangan, buah dan sayur, daging dan unggas, ikan dan hasil perikanan, susu, telur, bumbu dan rempah, bahan penyegar, minyak, lemak, gula, konfeksioneri dan pangan olahan, kemudian kerusakan bahan pangan. Nah, pada aspek delivery atau bagaimana saya menyampaikan materi kepada mahasiswa, pada mata kuliah ini terdapat pembelajaran teori secara tatap muka dan juga praktikum di laboratorium. Pada pembelajaran teori tatap muka dilakukan dengan metode diskusi, ceramah, dan juga case-based learning. Selanjutnya, pada pembelajaran praktikum dilakukan berupa pengamatan langsung pada setiap bahan pangan dengan metode discovery learning. Nah, pada aspek interaction, yaitu bagaimana saya berinteraksi dengan mahasiswa, pada sesi perkuliahan berlangsung, interaksi dengan mahasiswa dilakukan dengan diskusi dan juga tanya jawab. Nah, selain itu, saya juga memanfaatkan teknologi komunikasi lain seperti penggunaan WhatsApp, Google Form, dan juga grade system UMC. Nah, kemudian pada aspek assessment atau bagaimana saya melakukan penilaian, jadi pada mata kuliah ini, nilai akhir mahasiswa dinilai dari hasil ujian tengah semester dengan bobot 30%, lalu ujian akhir semester dengan bobot 30%, kemudian tugas dengan bobot 30%, termasuk tugas individu dan juga tugas laporan kelompok, lalu ada sikap yaitu 5% dan kehadiran sebanyak 5%. Nah, berikut merupakan salah satu video kegiatan perkuliahan mata kuliah ilmu bahan pangan dengan tema pertemuan daging dan unggas, dengan capaian utama yaitu mahasiswa diharapkan mampu menentukan karakteristik, kandungan, dan sifat mutu pada daging dan unggas. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, gimana kabarnya semua? Sehat? Baik ya. Baik, hari ini kita akan melanjutkan pertemuan kita di mata kuliah ilmu bahan pangan, yaitu di pertemuan ke-6 ya. Sebelum kita belajar, marilah kita untuk membaca ayat suci Al-Quran terlebih dahulu. Sudah dipersiapkan? Sudah. Baik, kita mulai ya. Oke, untuk pembacaan ayat Al-Qur'annya kita melanjutkan saja ya, yaitu dari surat Al-Baqarah ayat terakhir ya, ayat yang 286. Oke, kita mulai. 1, 2, 3.
Baik, selanjutnya adalah absensi ya di grade system. Silakan untuk grade systemnya sudah saya buka, bisa langsung untuk melakukan absensi. Baik, sudah? Semuanya sudah ya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi ya, yang keenam, yaitu materi terkait daging dan unggas. Oke, nah ini adalah tujuan dari mata kuliah kita pada daging dan unggas, di mana di sini nanti setelah mempelajari mata kuliah ini diharapkan kalian bisa memahami gitu ya, atau menjelaskan terkait definisi dan jenis dari daging dan unggas, kemudian terkait karakteristiknya, lalu ada kandungan dari daging dan unggas, dan yang terakhir yaitu terkait penentuan sifat dan mutu daging dan unggas. Nah, sebelum materi lebih lanjut, nah ini adalah agenda kita hari ini ya. Ada 4 hal: definisi dan jenis, karakteristik, kandungan, dan juga sifat mutu. Nah, kita mulai dulu untuk brainstorming nih. Apa itu daging? Di dalam layar depan ini ada disajikan 4 gambar nih. Gambar A, gambar C, gambar B, dan juga gambar D. Nah, menurut kalian mana definisi dari daging? A. Kemudian kalau B apa? Daging juga bukan? Daging juga. C? Bukan. D apa D? Daging. Oke. Kayaknya masih pada bingung ya. Semoga nanti setelah mata kuliah ini selesai bisa jawab nih, keempat gambar ini bedanya apa. Mungkin kalau kita lihat sekilas ya, ya empat-empatnya sama-sama ada dagingnya Bu, gitu kan. Bedanya satunya mungkin warnanya merah gitu ya, satunya warnanya putih gitu. Oke, kita akan pelajari lebih lanjut ya terkait apa itu daging. Nah, yang pertama kita mulai dari definisinya. Apa itu daging? Nah, intinya daging itu merupakan bagian urat gitu ya, ataupun otot yang dia melekat pada rangka. Rangka itu bahasa lainnya mungkin tulang gitu ya, di dalam bahan pangan. Nah, tetapi ada pengecualian, yaitu kecuali untuk di area bibir, hidung, telinga. Nah, ciri lainnya, apa itu yang merah? Dia harus berasal dari hewan gitu ya. Jadi daging itu umumnya ya dari hewan gitu. Nah, itu definisi daging. Nah, biasanya selain adanya si otot, bisa juga nanti di dalam daging itu komponennya ada jaringan ikat atau mungkin jaringan lemak gitu ya. Kalau kalian makan daging kan suka ada mungkin lemak-lemaknya gitu ya, yang ikut termakan oleh kita. Nah, itu juga bisa merupakan bagian dari daging. Nah, tadi sebelumnya mungkin kalian lihat gambar yang bawah ya. Nah, seperti hewan hasil sembelihan yang digantung. Nah, secara definisi, whole hewan yang digantung pada gambar ini itu bukan daging. Ada istilahnya namanya apa? Karkas di situ ya. Nah, apa itu karkas? Kalau karkas itu dia tubuh hewan yang sudah dipotong, tentunya ya, hewannya bisa ayam, bisa sapi, atau bisa kambing, yang sudah dipisahkan. Dipisahkan apa? Dipisahkan kepala, kemudian kaki, lalu kulit, jeroan gitu ya, dan ekor. Jadi ya tinggal contohnya inilah, seperti yang digantung ini. Nah, kalau kita bedakan, jadi ciri pembeda utamanya apa? Daging dan karkas. Tulang gitu ya. Kalau daging itu tidak ada tulang gitu ya. Kalau karkas itu yang masih ada tulang di dalamnya. Nah, itu perbedaan intinya. Nah, kemudian unggas. Nah, apa terus unggas? Kalau dalam bahasa Inggris dia namanya biasanya poultry gitu ya. Kalau daging mungkin meat. Nah, kalau unggas itu poultry. Nah, bedanya ini lebih ke merujuk pada hewan-hewan tertentu. Kalau unggas itu hewan tertentu yang kayak gimana? Biasanya itu dia diidentifikasikan sebagai kelompok burung. Cirinya dia bisa bertelur
selain punya daging, dia punya telur nantinya, gitu ya. Contohnya apa yang sering kita makan sehari-hari? Ada ayam, bebek, gitu ya. Bahkan burung-burungan yang bisa dimakan itu ya harusnya masuk unggas ya, kalau definisi dari ini di sini. Nah, itu unggas. Ciri lainnya biasanya dia bersayap, kakinya cuma 2 gitu ya, kemudian berparuh dan juga tadi ya berbulu. Nah, itu unggas. Oke, sekarang kita masuk sesi jenis dan karakteristiknya. Kalau kita perhatikan berdasarkan jenis ternaknya, jadi daging itu sebetulnya banyak ya. Biasanya kita sebut gitu ya hewannya. Contohnya daging dari sapi ya, maka daging sapi. Daging dari ayam gitu ya, sebutnya daging ayam. Bahkan ikan pun ya sering kita sebut daging ikan gitu ya, dari ikan. Nah, ini kira-kira beberapa gitu ya perbedaan ataupun jenis dan karakteristik dari daging. Jadi setiap daging itu hewannya gitu ya yang kita makan biasanya ya, daging dia punya cirinya itu biasanya kita bisa bedakan dari warna. Contohnya misalkan ya antara daging sapi dengan daging kuda misalkan. Nah, itu bedanya warnanya itu dia lebih gelap cenderung. Kemudian kalau daging kuda itu hitam gelap gitu ya. Kemudian dari lemak itu juga bisa membedakan. Lalu dari serat, nah serat dari daging, nah itu juga bisa menjadi pembeda. Contohnya daging kerbau, gitu ya. Daging kerbau itu dia umumnya punya serabut otot yang kasar-kasar, gitu dibandingkan daging lainnya. Yang paling beda sekali, misalkan ya kalau di depan ini ada daging ayam, dari warnanya aja tuh udah beda, gitu ya. Nah, itu perbedaannya lah dari setiap daging, gitu ya. Nah, kalau kita perhatikan juga, mungkin kalian sering baca-baca ya artikel, ada yang membedakannya tuh jadi 2. Ada yang disebut daging merah, ada juga yang disebut daging putih. Nah, apa kira-kira perbedaannya? Kalau dari secara sebutan apa? Warna ya, satunya merah, satunya putih gitu ya. Karena memang di dalam daging itu dia ada punya pigmen warna di bagian itu. Cocok nggak nih dimasak untuk olahan tertentu? Nah, ini juga sama ya, lanjutan dari bagian-bagian daging sapi yang tadi. Nah, kalau ini ayam nih, yang tadi saya katakan ya. Nah, ayam juga bisa nih kita bagi-bagi gitu ya. Ada pembagiannya. Tapi memang namanya tidak spesifik ya, si daging sapi yang barusan tadi. Nah, sekarang kita masuk ke kandungannya. Nah, ini sudah tadi ya saya sebutkan. Kalian bisa mengacu secara lebih cepat kandungan bahan pangan itu di tabel komposisi pangan Indonesia atau TKPI. Kita sudah mempelajari ya secara overview dari TKPI dan cara perhitungannya. Nah, di sini saya tampilkan beberapa jenis daging dari kandungan air di tabel pertama ya sampai zat besi. Nah, secara umum kalau kita simpulkan ya, semua daging, baik itu daging yang dari unggas gitu ya ataupun daging yang lainnya lah, nah dia merupakan komponen bahan pangan yang disebut sumber protein dan juga zat besi gitu ya. Biasanya adalah sumber protein, zat besi, dan juga nanti dia sumber vitamin, khususnya itu vitamin B. Tapi memang dia juga punya kelemahan. Dia rendah serat, kemudian sebagian besar ya rendah serat, rendah karbohidrat, dan juga rendah vitamin C. Nah, jadi apa kesimpulannya? Kalau kita mau menyimpulkan dari kandungan ini, jadi contohnya ya, kalian ingin mendapatkan kandungan protein yang tinggi, maka ya pilihlah makanan golongan-golongan dari daging-dagingan, kayak gitu ya. Kalau kita ingin mendapatkan pangan yang seratnya tinggi gitu ya, maka daging-dagingan ya bukan opsi gitu ya. Nah, tetapi kita bisa cari tuh bahan pangan lain yang dia tinggi serat. Nah, jadi secara kesimpulannya ini overview dari kandungan daging dan juga unggas. Nanti kalian bisa lihat ya secara spesifik di materinya.
Nah, kemudian selanjutnya kita masuk ke sifat mutu. Nah, ini salah satu hal yang harus kalian kuasai, terutama nanti kita akan praktikan ya dalam sesi praktikum terkait pengamatan sifat mutu dari daging dan unggas. Nah, yang akan kita bahas di sini cuma dua ya, yaitu sifat mutu dari daging sapi dan juga dari ayam nanti. Nah, yang pertama dari daging sapi. Sifat mutu itu kita lihat dari mana? Kalau kita pengen tahu dia baik atau tidak gitu ya, bagus atau enggak, nah maka kita harus ada acuan gitu ya. Di dalam penentuan sifat mutu daging pun ada acuannya. Nah, ini acuan salah satunya ya, kita bisa dapatkan dari SNI, yaitu nomor 3932 tahun 2008. Nah, ini kalau berdasarkan SNI di tahun 2008 daging sapi terutama ini karkasnya ya. Nah, ini bisa kita bedakan berdasarkan mutunya menjadi berapa mutu itu? 3 mutu dengan 4 aspek utama. Aspeknya apa aja? Ketebalan lemak, konformasi, lalu warna dan perubahan warna. Nah, itu. Jadi kalau kita ingin tahu gitu ya, daging sapi terutama karkasnya itu masuk ke mutu berapa, maka nanti kalian harus amati itu keempat aspek tersebut, nanti disesuaikan dengan ciri dari setiap mutu itu. Nah, kemudian yang kedua, kalau tadi karkas gitu ya, kalau ini dia dagingnya. Nah, beda tadi ya, karkas dan daging. Nah, dagingnya juga sama, ada mutunya. Kalau berdasarkan SNI-nya yang sama. Aspek mutunya apa saja kalau dagingnya? Warna daging, warna lemak, nah, ada marbling, ada tekstur. Ada satu istilah lagi tuh, marbling. Apa itu marbling? Nanti kita bahas. Nah, jadi ini juga sama ya, persyaratannya dibagi jadi 3 untuk dagingnya, dari warna daging, kemudian warna lemak, ada marbling dan juga tekstur. Marbling itu adalah butiran lemak gitu yang kalau dilihat warnanya itu ya kayak putih, dia tersebar. Nah, penyebarannya itu seperti batu marmer. Nah, ini makanya dia disebutnya marble gitu ya. Jadi marbling. Jadi semakin banyak gitu ya area butiran lemak di dalam daging, nah itu bisa dinilai marblingnya itu skornya makin tinggi. Nah, ini contoh penentuan skor marbling menurut SNI. Yang paling tinggi yang mana? Ini ya. Nah, dia marblingnya bagus tuh. Jadi butiran lemaknya itu penuh. Nah, dibandingkan coba ya dengan grade 1. Nah, dia marblingnya hampir tidak ada gitu ya. Nah, ini contoh gambaran daging sapi aslinya nih. Bedanya antara yang punya marbling gitu ya dengan yang marblingnya sedikit dengan yang penuh. Nah, ini bisa dibedakan ya. Jadi kalian semakin tinggi marbling, maka biasanya rasanya itu makin juicy misalkan ya. Dan juga umumnya dia punya grade yang tinggi juga dibandingkan yang marblingnya sedikit. Nah, warna juga ini jadi salah satu aspek ya dari daging. Nah, ini tadi dia melihatnya bisa pakai skor ya. Kalau di sini dari 1 sampai 9 untuk warna dari daging. Nah, selain daging sapi, daging lainnya pun ini bisa menjadi indikator. Nah, ini contohnya untuk karkas daging ayam, indikator mutunya ini diambil juga ya dari SNI. Untuk karkas daging ayam ini kebetulan SNI-nya itu ada 2 ya. Kalau yang paling terbaru itu tahun 2023. Nah, aspeknya itu sebetulnya mirip-mirip nih, tetapi dia ya agak berbeda sedikit gitu ya. Contohnya kita lihat di tahun terbaru saja tuh, ada aspek mutu apa saja? Keutuhannya ada keutuhan tulang, lalu persendian, kemudian kulit gitu ya. Lalu aspek yang kedua apa? Perubahan warna. Kemudian aspek ketiga terkait kebersihan. Nah, ini juga mutunya dibagi jadi 3 gitu, yaitu mutu 1, mutu 2 dan mutu 3. Nah, itulah terkait dengan materi daging dan unggas kita ya pada hari ini.
Oke, sebagai refleksi nih, saya ingin tahu nih kalian udah paham belum dengan materi yang saya sampaikan ya. Yang pertama, apa jadi perbedaan daging dan unggas? Ada yang mau? Oke, Elsa boleh? Ya, izin menjawab. Jadi daging adalah otot mata urat yang menempel pada tulang. Lalu unggas itu adalah kelompok pada burung yang jenis itu spesifik tertentu seperti ayam, bebek, angsa, kalkun, dan lain-lain. Oke, gimana menurut teman-teman, benar nggak? Benar ya, jadi lumayan gampang ya membedakannya. Daging adalah intinya si otot gitu ya, tapi memang mungkin ini ada beberapa ya orang yang menyebutkan daging itu spesifik pada hewan berkaki 4. Tapi secara harfiah definitif atau definisi ya, daging itu ya otot yang melekat pada skeletal pada hewan. Nah, kalau unggas tadi dia menjurusnya lebih spesifik tuh, hewan-hewan tertentu ya. Nah, yang tadi sudah disebutkan oleh Elsa. Oke, yang kedua, nah tadi kita hanya bahas daging-dagingan nih. Nah, sekarang mungkin kalau kalian pergi gitu ya, atau mungkin kemana, sering lihat tuh daging-daging yang terbuat tapi bukan dari hewan. Contohnya, ada produk ini. Nah, kira-kira ini definisinya daging bukan? Kayak Vika ya. Kalau misalkan berdasarkan gambar itu kan tulisan pelayan basic ya. Kalau berdasarkan definisi yang awal tadi, daging itu kan urat atau otot yang melekat pada rangka dan umumnya dari hewan. Kalau misalkan bukan dari hewan itu bukan daging asli. Biasanya bahan makanan yang dibuat tekstur sama rasanya itu mirip dengan daging. Oke. Dari tumbuhan gitu. Dari tumbuhan. Jadi kesimpulannya bukan ya, kayak bukan daging. Menurut teman-teman apa yang lainnya? Daging atau bukan? Oke, kalau kita kembali lagi ya ke definisi awal, daging itu biasanya sebutan untuk hasil dari hewani atau hewan gitu ya. Tapi memang tidak dipungkiri ya, mungkin nanti mungkin sekarang juga ya banyak para industri gitu yang membantu menciptakan produk-produk vegan. Sebetulnya ingin menciptakan makanan yang memuaskan lah bagi orang yang tidak makan daging, tapi teksturnya tuh mirip gitu, mirip dengan daging gitu. Jadi ya banyak juga konsumennya. Nah, itu terkait refleksi kita. Oke, semoga nanti bisa dipahami ya materi ini. Oke, sebelum kita tutup ada pertanyaan dulu hari ini. Oke, Jaka ya. Sebelumnya izin bertanya Ibu tentang materi hari ini, bagaimana cara penyimpanan untuk daging dan juga unggas? Mungkin. Oke, gimana cara menyimpan daging dan unggas? Oke, kita sempat bahas juga ya di pertemuan lalu, daging dan unggas itu dia termasuk bahan pangan gitu ya yang sangat mudah rusak. Nah, ciri bahan pangan mudah rusak itu apa? Biasanya dia kadar airnya tinggi, kadar proteinnya juga tinggi. Nah, daging dan unggas ini salah satu nih kelompok bahan pangan tersebut. Nah, kalau kita ingin mempertahankan kualitasnya, misalkan kalian beli itu di pasar ya, nyampelah ke rumah, saya nanti masaknya mau besok gitu, nggak hari ini. Nah, maka kalian harus segera tuh memperlakukan si daging tersebut. Perlakuannya gimana? Ya paling mudah kita lakukan dengan cara penyimpanan pada suhu dingin. Suhu dinginnya itu bisa mencapai suhu titik beku ya, atau bisa kalian simpan tuh di freezer tuh, supaya nanti dia akan awet gitu ya untuk kita masak besok misalkan. Nah, itu alternatif penyimpanannya pada freezer artinya ya, atau pada suhu dingin atau pada suhu di bawah titik beku. Kalau semakin dingin kan freezer itu ada suhunya tuh, misalkan kalian punya freezer yang gede ya, ya suhunya biasanya bisa sampai -10, -15, -20. Nah, itu lebih bagus lagi. Jadi dia akan bisa menyimpan produk-produk daging unggas ini jauh lebih lama. Penyimpanannya itu bisa hitungannya bulanan gitu ya, bahkan semakin dingin ya bisa nyampe tahunan gitu, tergantung juga tentu kualitas dagingnya ya. Nah, itu alternatif yang bisa kita lakukan untuk penyimpanan. Nah, itu mungkin ya jawabannya Jaka ya terkait pertanyaannya. Oke, mungkin nah ini ada studi kasus nih, ini sebagai tugas kalian ya. Nanti seperti biasa, nanti kita akan ada tugas kelompok, kelompoknya sudah saya bagi ya waktu itu.
Nah, tugas studi kasusnya adalah ini sebetulnya kasus-kasus yang kita sering temui nih. Nah, apa contohnya? Misalkan ya, kalian tentu hampir semuanya muslim ya, insya Allah ya. Kemarin kita melakukan Idul Adha nih. Ada yang kebagian daging? Kebagian ya. Nah, kenapa sih daging hasil Idul Adha itu biasanya rasanya itu kalau kita olah akan tidak memuaskan gitulah ya, dibandingkan yang kita beli. Nah, kira-kira apa penyebabnya? Nah, itu silahkan kalian cari ya jawaban dari itu, penyebabnya apa kira-kira. Kok beda sih, padahal sama-sama sapi misalkan ya, sama-sama kambing, tapi rasanya jauh lebih beda gitu. Nah, kemudian diskusikan ya kenapa hal tersebut terjadi dan apa solusinya. Jadi nanti kalau ketemu Idul Adha tahun depan, gimana nih solusinya supaya dagingnya jauh lebih enak gitu, yang saya dapat kayak gitu. Nah, itu kira-kira ya untuk studi kasusnya. Seperti biasa, hasil diskusi nanti kalian buat ya dalam bentuk laporan singkat saja, lalu nanti bisa dilampirkan di grade system. Oke, itu saja ya untuk pertemuan ke-6 kita hari ini. Nah, baik, karena sudah selesai ya pertemuan kita, marilah kita tutup ya pertemuan hari ini. Tetap semangat, jaga kesehatan untuk mengerjakan tugas-tugasnya. Nah, di minggu ini juga kita ada praktikum ya, pengamatannya sama, yaitu pengamatan tentang daging. Silahkan nanti bisa dibaca panduannya. Semua file materi juga sudah dilampirkan di grade system. Oke, baik, saya tutup untuk pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sama-sama.